Bayangkan sebuah kota di mana sejarah tidak hanya tertulis di buku, tapi mengalir dalam darah penduduknya. Di mana setiap jalan, setiap tembok, dan setiap sorakan dari Tribun Olimpico menyimpan rindu, luka, dan kebanggaan yang tak pernah habis dibicarakan. Inilah kota Roma, ibu kota Italia, tapi bagi banyak orang, ini adalah tanah suci sepak bola yang punya cerita paling romantis dan sekaligus paling tragis. Sisi lain dari klub ini tidak pernah benar-benar selesai dibahas. Dan hari ini, kita akan menyingkap lembar demi lembar tentang sebuah klub yang lahir dari hasrat melawan dominasi utara. Sisi lain dari AS Roma, klub yang tidak selalu juara, tapi selalu membekas. Klub yang tidak selalu menang, tapi tak pernah kehilangan cinta dari pendukungnya. Dan untuk kamu yang mencintai kisah sepak bola, bukan hanya trofi, melainkan cerita di balik bendera, maka ini adalah tempatmu. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Jangan lupa tinggalkan komentar di akhir cerita ini, karena setiap orang punya pandangannya sendiri tentang Roma, entah sebagai legenda atau sebagai kisah yang tinggal kenangan. Jika Juventus adalah simbol kekuatan utara, maka Roma adalah suara hati selatan yang berani melawan. Tahun itu, 27, bukan sekadar angka tapi sebuah momentum. Saat kota Roma ingin punya taring di antara rimba klub-klub besar dari utara Torino, Milan, dan tentu saja Juventus. Di bawah langit musim panas Italia, seorang tokoh bernama Italo Foschi berdiri di persimpangan sejarah. Ia bukan hanya ingin membuat klub bola, ia ingin menciptakan lambang yang bisa menyatukan ego dan emosi di ibu kota negeri ini. Maka lahirlah area pluralitasan Roma, dari darah dan nyawa 3 klub lokal, Roman Football Club, Alba Audax, dan Fortitudo Pro Roma. Merger ini bukan sekadar penyatuan tim. Ini adalah pemberontakan diam-diam, sebuah langkah strategis untuk berkata kepada Italia, Roma bukan cuma tempat sejarah, Roma juga bisa jadi tempat lahir kejayaan baru. Namun sejarah tak pernah berjalan mulus. Satu klub menolak bergabung. Ya, dia adalah Lazio. Saudara sekota yang menolak duduk semeja karena sebuah intervensi dari atas. Jenderal Vaccaro, seorang tokoh dari Federasi Sepak Bola Italia, dan juga seorang pendukung fanatik Lazio. Penolakan itu adalah awal dari sebuah rivalitas yang abadi. Derby della Capitale bukan hanya tentang skor, tapi tentang harga diri, tentang 2 jalan hidup yang tak pernah bisa bersatu. Roma, dengan warna merah darah dan kuning emasnya, dipilih bukan sembarangan. Itu warna kekaisaran. Itu warna perlawanan. Itu adalah deklarasi bahwa klub ini bukan hanya dari Roma, tapi untuk Roma. Dan saat federasi yang berhaluan fasis melihat potensi, Ezio SC Roma diberikan wildcard untuk masuk ke Divisione Nazionale, cikal bakal Serie A yang sekarang kita kenal. Mereka tidak menunggu anak ini tumbuh. Mereka langsung mendorongnya ke gelanggang dengan harapan bisa jadi wajah baru dari ibu kota yang haus pembuktian. Dan disinilah perjalanan dimulai. Bukan dari atas, tapi dari bawah. Dari keringat. Dari ketidaksetaraan. Dari kebencian yang dijadikan bahan bakar menurutmu, apakah berdirinya Roma adalah tanda kekuatan? Atau justru sebuah kompromi dari kekuasaan? Coba tulis di kolom komentar, karena sejarah klub ini tak akan lengkap tanpa perspektif dari mata para pencinta sepak bola setelah dilahirkan dengan niat besar dan cita-cita tinggi. Roma muda tumbuh di antara kekacauan zaman dan badai perang dunia. Tapi setiap anak muda pasti punya mimpi yang ingin digapai. Dan mimpi pertama itu datang pada musim yang dikenang, musim 35-36-6. Di bawah kepemimpinan pelatih Luigi Barbesino dan ketajaman striker asal Argentina bernama Enrique Guaita, Roma akhirnya bicara lebih keras di pentas Serie A, bukan hanya ikut bermain, tapi menantang. Mereka menutup musim itu dengan hanya terpaut 1 poin dari Bologna. 1 poin yang jadi luka kecil, namun juga jadi bukti bahwa klub ini bukan lagi figuran. Roma mulai diperhitungkan. Tidak lagi dianggap sebagai klub eksperimental dari hasil merger. Mereka mulai menulis sejarahnya sendiri, meski tinta yang digunakan masih samar-samar. Namun, sejarah tak selalu berpihak. Setelah gelar itu, perjalanan Roma justru dipenuhi jalan menurun. Perang Dunia Kedua memporak-porandakan segalanya. Kompetisi terputus.
pemain berguguran. Stabilitas hanyut. Roma perlahan kehilangan bentuk. Tahun demi tahun berlalu, dan papan bawah klasmen menjadi rumah baru bagi klub ibu kota. Dan akhirnya, pada akhir musim 50-51 Anrame, AS Roma terdegradasi ke Serie B. Bagi klub sebesar mereka, itu bukan hanya kegagalan. Itu adalah aib. Itu adalah tamparan. Turun kasta bukan sekadar kehilangan posisi, tapi juga kehilangan martabat. Roma kini berada di lorong gelap sejarahnya. Namun klub ini tak pernah sepenuhnya mati. Datanglah seorang pelatih bernama Giuseppe Viani yang membawa angin segar. Dengan pendekatan yang sederhana tapi penuh semangat, ia membawa Roma kembali promosi hanya dalam semusim. Bangkit bukan perkara keajaiban. Ia butuh kerja keras, butuh keyakinan, dan butuh cinta dari publiknya sendiri. Setelah kembali ke Serie A, AS Roma berusaha untuk menata ulang dirinya. Era ini memperkenalkan nama-nama seperti Egisto Pandolfini, jenderal lapangan tengah, Dino da Costa, predator tajam di depan gawang, dan Helge Brone, sosok asing dari Denmark yang membawa warna baru. Tapi keberhasilan mereka masih setengah jalan. Mereka gagal menembus 4 besar selama hampir 1 dekade. Trofi masih seperti langit musim dingin Roma, jauh dan hanya bisa dipandang. Namun cinta dari para tifosi tak pernah padam. Karena cinta pada klub ini bukan soal kemenangan, tapi soal identitas. Soal kebanggaan pada kota yang tak pernah tunduk. Namun titik terendah datang dengan cara yang tragis dan menyedihkan. Pada musim 64-65, manajer Juan Carlos Lorenzo mengumumkan bahwa klub tidak bisa membayar gaji pemain. Lebih parahnya lagi, bahkan mereka tak mampu membayar ongkos perjalanan ke kota Vicenza untuk memainkan pertandingan selanjutnya. Sebuah klub profesional yang berdiri mewakili ibu kota negara hampir batal bertanding karena tak punya ongkos bus. Inilah momen saat sepak bola berhenti jadi hiburan dan mulai menjadi kenyataan pahit. Tapi disinilah terlihat bedanya Roma. Karena saat uang tak ada, dukungan dari tifosi justru membanjir. Para fans, orang-orang biasa yang hanya punya cinta dan keyakinan, melakukan penggalangan dana di Teater Sistina. Teater, yang biasanya diisi tawa dan drama, kini diisi harapan untuk menyelamatkan klub yang mereka cintai. Dan berkat upaya rakyat Roma, AS Roma selamat. Kebangkrutan dihindari. Dan presiden baru, Franco Evangelisti, diangkat untuk menyelamatkan masa depan. Roma memang tak selalu menang. Tapi Roma selalu punya alasan untuk tetap hidup. Kalau kamu jadi pemain Roma saat itu, apa yang akan kamu rasakan saat klub tak mampu membayar perjalanan ke laga berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena kisah ini bukan sekadar soal sejarah, tapi juga soal semangat untuk terus bertahan. Memasuki milenium baru, Roma bukan lagi kota yang hanya bicara sejarah. Bukan hanya monumen, bukan hanya reruntuhan kejayaan kaisar, tapi juga klub sepak bola yang mulai menggenggam takdirnya sendiri. 2001, 30 tahun setelah Scudetto terakhir mereka, Apoel AS Roma kembali berdiri di singgasana. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Roma tak hanya menghibur, tapi juga memimpin. Mereka juara, Scudetto ketiga akhirnya tiba. Tanggalnya, 19 Mei 2001, Roma mengalahkan Parma 3-1 di Olimpico yang membara. Dan seperti yang ditulis sejarah, nama-nama besar mengukir tinta emas Francesco Totti, kapten muda yang dicintai. Bukan hanya oleh Curva Sud, tapi juga oleh seluruh penjuru Italia. Dia bukan sekadar pemain. Totti adalah bahasa tubuh dari klub ini. Ia adalah peta emosi, yang setiap sentuhannya menceritakan kebanggaan dan luka dalam waktu bersamaan. Lalu ada Gabriel Batistuta, sang singa tua dari Argentina, yang datang dari Firenze, bukan untuk sekadar bermain, tapi untuk membawa gelar yang telah lama hilang dari Roma. Lini depan yang ditemani oleh Vincenzo Montella yang bermain seperti peluru yang tak pernah tahu kapan harus berhenti. Dan di sisi belakang, ada Cafu si angin dari Brasil, serta Aldair, sang jenderal tua yang menjaga benteng seolah itu adalah rumah masa kecilnya. Dan ketika peluit akhir berbunyi, ribuan bendera kuning merah berkibar seperti lautan cinta. Olimpico tak hanya menjadi stadion,
tapi berubah jadi altar suci untuk merayakan iman yang tak pernah mati. Roma, juara Serie A, namun tak semua yang datang akan tinggal lama. Pada musim berikutnya, mereka gagal mempertahankan gelar. Juventus mengambil kembali tahta, dan Roma kembali ke posisi kedua, meski hanya terpaut 1 poin saja. Tapi ada yang lebih besar dari posisi klasmen, yaitu rasa bahwa Roma tak lagi hanya menjadi penonton dalam narasi besar Serie A. Mereka kini adalah pelaku utama. Mereka menantang. Mereka konsisten. Dan mereka mulai diperhitungkan oleh seluruh Italia. Lalu badai kembali menghampiri, tapi kali ini badai itu justru memberi mereka berkah. Tahun 2006, pecahlah skandal yang dikenal dengan nama Calciopoli. Juventus, Internazionale, AC Milan, semua terseret. Dan di tengah pusaran itu, Roma adalah satu dari sedikit klub yang tetap bersih. Tidak terlibat. Tidak tersentuh. Tidak dinodai. Dan dalam kekacauan itu, Roma bangkit. Musim 2005-2006, mereka kembali diklasifikasikan sebagai runner-up. Gelar memang belum mereka peluk, tapi mereka kembali menapak tangga teratas dengan kepala tegak. Dan tak berhenti di sana, mereka terus finish di posisi 2 selama beberapa musim berikutnya. Mereka menjadi pesaing utama Internazionale di era Jose Mourinho. Dan meski trofi Serie A belum kembali, mereka menjadi finalis Coppa Italia berulang kali. Roma mulai konsisten menjadi puncak dari drama. Selalu ada di tempat tinggi. Selalu diambang sesuatu yang besar. Di Liga Champions pun mereka tak sekadar hadir. Mereka melaju hingga perempat final. Mereka menghadapi raksasa seperti Manchester United. Dan meskipun kekalahan memalukan 7-1 di Old Trafford sempat menjadi luka, mereka tetap berdiri di panggung Eropa dengan keberanian khas Serigala Roma. Karena di klub ini, kegagalan bukan akhir, tapi bahan bakar untuk babak selanjutnya. Dan yang paling abadi dari semua itu adalah satu sosok bernama Totti. Di tengah era perubahan, pergantian pelatih, pergantian presiden, pergantian pemain, Totti tetap selalu di sana, selalu mengenakan ban kapten, selalu menjadi suara dari klub yang penuh paradoks ini. Ia bukan sekadar legenda, ia adalah ingatan kolektif Roma. Ia adalah puisi yang terus dibacakan tifosi dari generasi ke generasi. Apakah menurut kalian Scudetto tahun 2001 adalah titik tertinggi Roma atau hanya awal dari potensi yang belum selesai? Tulis pendapat kalian. Karena kadang, sejarah tidak selalu mencatat semuanya, tapi kita bisa melengkapi ceritanya, bersama-sama. Sebuah klub, sebesar apapun jiwanya, tidak bisa bertahan hanya dengan cinta. Roma, pada dekade itu, memiliki segalanya, kecuali kestabilan keuangan. Tahun demi tahun, langit Olimpico semakin berat. Dan keluarga yang telah mengangkat Roma dari keterpurukan harus menyerah pada tekanan zaman. Akhir dari era Sensi. Nama yang dulu dielu-elukan mulai runtuh bersama beban utang dan realitas ekonomi sepak bola modern. Rosella Sensi, putri dari sang visioner Franco Sensi, mewarisi klub bukan dengan kejayaan, tapi dengan beban yang begitu berat di pundaknya. Setelah lebih dari 1 dekade memegang kendali, keluarga Sensi kehabisan napas, kehabisan dana, dan pelan-pelan kehilangan pijakan. Pada musim panas 2010, angin perubahan tak bisa lagi dihindari. Rosella dengan langkah berat menyetujui penjualan klub. Dan disinilah sejarah bergeser. Masuklah investor asing. Untuk pertama kalinya, klub ibu kota Italia akan dimiliki oleh orang luar. Tanggal 16 April 2011, kontrak pengambilalihan ditandatangani. Lahir sebuah entitas baru, NIP Roma Holding S.p.A., sebuah perusahaan patungan antara dua dunia, Amerika Serikat melalui Di Benedetto AES Roma, LLC dan Italia, lewat Unicredit S.p.A. Komposisinya jelas, 60% milik asing, 40% tetap dipegang oleh bank lokal. Roma, tak lagi sepenuhnya milik orang Roma. Tapi apa arti kepemilikan? Apakah cinta bisa dibeli? Apakah identitas bisa diwariskan melalui saham? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema di kalangan tifosi. Bagi sebagian orang, ini adalah pengkhianatan. Roma menjadi bisnis. Namun bagi sebagian yang lain, ini adalah harapan.
Harapan akan modernisasi, akan stadion baru, akan dana segar untuk membangun tim yang bisa bersaing bukan hanya di Serie A, tapi juga di Eropa. Era baru telah datang. Dan seperti biasa, Roma menyambutnya tidak dengan pasti, melainkan dengan gairah yang rumit. Kepemilikan asing memang membawa nuansa berbeda. Gaya klub berubah. Kebijakan transfer berubah. Totti mulai tak lagi muda. Dan generasi baru pun muncul, tapi belum ada yang bisa menggantikan posisinya, baik secara teknik maupun secara emosi. Roma mulai terlihat seperti klub-klub besar lainnya, berlari mengejar angka, sponsor, dan investor. Tapi di tengah itu semua, suara Curvasut tetap nyaring. Kita bukan bisnis, kita bukan proyek, kita adalah keluarga. Dan inilah paradoks yang abadi dari Roma. Ingin besar, tapi takut kehilangan jati diri. Roma kini berjalan di jalan yang berbeda. Tanpa Totti, tanpa Sensi, dan tanpa Scudetto sejak 2 dekade lalu. Tapi apakah itu akhir? Atau baru babak baru dari kisah yang belum selesai? Roma bukan hanya klub. Ia adalah tragedi yang terlalu indah untuk dilupakan. Terima kasih telah menonton. Dan seperti biasa, kita bahas lagi di kisah kasih sepak bola. Sampai jumpa.